Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait tugas DBMS yang pertama, yaitu model data relasional dengan pendekatan ERD. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu dan beberapa rekan-rekan di kelompok 3 ini, yaitu saya sendiri, Fajar, lalu yang kedua ada Mbak Nurul, yang ketiga ada Mas Jinar, yang keempat ada Mbak Tika, dan yang terakhir ada Mas Amri. Pada presentasi ini ada 6 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama terkait kapan waktu yang tepat untuk merancang model data dengan ERG. Yang kedua adalah hal apa yang perlu diperhatikan saat menggunakan ERG. Yang ketiga adalah proses atau bagaimana proses apa saja proses yang dilalui hingga terbangun model data relasional. Yang keempat, metodologi untuk bisa mengetahui kualitas model data. Yang kelima, share publikasi terkait pendekatan ERD. Yang terakhir yaitu tindak lanjut atau permasalahan apa yang masih bisa diangkat terkait pendekatan ERD. Untuk yang pertama, terkait kapan waktu yang tepat untuk merancang model data relasional ERD, akan saya bahas dulu. Sebelum masuk ke poin-poin tersebut, mungkin ada sedikit gambaran terlebih dahulu terkait desain database. Dalam desain database, terdapat 3 fase, yaitu desain basis data konseptual, yang kedua adalah desain basis data logis, yang ketiga adalah desain basis data fisik. Di sini ada beberapa poin terkait penjelasan, yaitu yang pertama, desain basis data konseptual itu menyangkut tentang entitas, lalu relasi dan atribut. Lalu yang kedua adalah desain basis data logis yang menyangkut tentang konseptual dan logika. Lalu yang ketiga adalah desain basis data fisik yang menyangkut tentang implementasi dan DBMS. Nah, pada poin ini yang akan kita bahas adalah poin nomor 1 terkait desain basis data konseptual, yaitu ERD. Oke, sebelumnya saya ingin mereview sebentar terkait apa itu ERD dan apa sih fungsi dari ERD atau ERM ini. ERD atau ERM berfungsi sebagai bentuk permodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi atau software perangkat lunak. Dalam membentuk suatu rekayasa perangkat lunak, kita memerlukan sebuah konsep. Nah, disinilah konsep yang akan dipakai dalam sebuah aplikasi atau perangkat lunak ini berbentuk ERD atau juga disebut ERM, Entity Relationship Model. Jadi, kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam membangun suatu sistem informasi. Lalu, dalam melakukan pengembangan sebuah sistem informasi, kita perlu membuat ERD atau ERM terlebih dahulu sebelum melakukan normalisasi. Karena apa? Hal tersebut dikarenakan ERD merupakan sebuah diagram model basis data yang dapat membantu menjelaskan proses normalisasi dari nol sampai menuju proses analisis database. Jadi intinya adalah sebelum kita melakukan sebuah normalisasi basis data, kita harus membuat terlebih dahulu terkait ERD agar konsep dari perangkat lunak yang akan kita bangun atau rancangan basis data yang akan kita bangun sudah matang di awal. Gitu. Oke, sekarang terkait kapan waktu yang tepat untuk merancang model data sudah clear. Lalu kita akan melanjutkan ke poin yang kedua, yaitu tentang hal yang perlu diperhatikan saat kita membangun atau membuat ERD. Nah, pada poin ini
akan disampaikan oleh Mas Dinar. Silakan Mas Dinar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, di poin kedua ini kita perlu memperhatikan beberapa hal saat kita menggunakan EFD untuk melakukan modeling data. Yang pertama adalah entitas atau entity, di mana entity merupakan suatu tempat atau objek untuk menyimpan data. Contohnya, entitas buku di dalam penyimpanannya, entitas buku memiliki atribut judul buku, kode buku, pengarang, dan sebagainya. Di dalam sebuah ERD, entitas digambarkan dengan bentuk persegi. Kemudian yang kedua, itu ada relation atau relasi. Nah, relasi merupakan hubungan yang terjadi antar entitas atau lebih. Jadi bisa saja satu relasi itu lebih dari dua entitas. Contoh relasi yaitu entitas buku dan entitas pengarang memiliki relasi ditulis. Jadi buku ditulis pengarang. Yang bisa diartikan pengarang menulis buku dan buku ditulis pengarang. Selain itu, terdapat beberapa macam relasi. Contohnya one to one to many to many. Nah, di dalam ERD, relasi ini digambarkan dengan garis. Kemudian poin yang ketiga menentukan cardinality ratio dan participant constraint. Kardinalitas itu menentukan jumlah kejadian satu entitas untuk sebuah kejadian pada entitas yang berhubungan. Jadi contohnya entitas buku, distributor, dan pengarang. Kardinalitasnya bisa berupa satu pengarang dapat menulis banyak buku, satu buku ditulis satu pengarang, kemudian banyak buku didistribusikan oleh satu distributor. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya atribut tidak kalah penting. Ini atribut dalam sebuah EFD karena atribut itu menggambarkan sebuah entitas. Nah, atribut ini bisa kita katakan sebagai ciri umum dari sebuah entitas, yang mana entitas yang satu dengan entitas yang lain itu akan unik berdasarkan atribut yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, memberikan key dan logical relational structure. Nah, ini bisa berupa primary key atau juga foreign key. Nah, untuk primary key pada masing-masing entitas ini adalah atribut yang bersifat unik pada entitas tersebut. Jadi setiap entitas hanya memiliki satu primary key saja. Contohnya, entitas buku memiliki primary key berupa kode buku. Kemudian foreign key atau kunci tamu merupakan primary key dari entitas yang lain yang
kita sematkan pada entitas tersebut. Contohnya, pengarang misalnya terdapat atribut kode buku, yang mana kode buku ini primary key dari entitas buku yang kita masukkan ke dalam entitas pengarang. Next. Ya, itu yang bisa kami sampaikan tentang hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan ERD. Selanjutnya, Oke, terima kasih Mas Dinar atas poin yang telah disampaikan terkait hal apa yang perlu diperhatikan saat memakai ERD. Lalu yang ketiga, terkait proses apa yang dilalui hingga terbangun sebuah model data relasional ERD itu akan disampaikan oleh Mbak Nurul Ilma. Oke, kita masuk ke poin ketiga ya, proses apa yang dilalui hingga terbangun model data relasional. Nah, di sini seperti yang telah disebutkan oleh Mas Dinar tadi, kalau di dalam proses ini ada 5 tahapan, 5 proses. Yang pertama yaitu jenis entitas, yang kedua tipe relationship, ketiga mengaitkan atribut 1 dan 2, yang keempat yaitu domain atribut, yang kelima kandidat, primary, dan alternative key. Oke, next, Mas Fajar. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai jenis entitas. Nah, jenis entitas ini mencakup siapa saja yang terlibat, apa saja yang ditransaksikan, lalu aturan apa saja yang ada di dalam model data tersebut. Ini bisa diartikan juga sebagai non atau non-fresh, atau bisa berupa orang, benda, maupun tempat. Oke, kita masuk yang kedua. Next. Oke, untuk contoh dari yang pertama tadi, contohnya penyewaan properti. Jadi di dalam suatu penyewaan properti ini kita pasti menemui orang yang bentuknya mungkin staf, pelanggan, lalu benda seperti properti atau rumah, nota sewa, lalu ada tempat seperti gedung kantor. Nah, itu yang disebut dengan entitas. Oke, next. Lalu di bagian kedua ini ada tipe relationship. Maksud dari tipe relationship itu apa? Jadi tipe relationship ini akan menggunakan grammar untuk mengidentifikasi relasi. Relasi ini bisa ditunjukkan dengan verb atau verbal expression. Next. Oke, ini sebagai contoh, misalnya ada staff mengelola properti untuk disewa atau owner memiliki properti untuk disewa. Nah, tipe relationship-nya itu ada di bagian tengah itu ya, mengelola dan memiliki. Next. Yang ketiga, mengaitkan atribut 1 dan 2. Nah, perlu diketahui kalau atribut itu biasanya dibagi dua, yaitu atribut sederhana dan atribut komposit. Nah, pemilihan penggunaan dari atribut ini tergantung dari kebutuhan user. Next. Maksudnya, misalnya ada contoh, ada sebuah alamat Jalan Ring Road Utara nomor 5 Yogyakarta 55555. Nah, ini akan jadi atribut sederhana bila ditampung dalam satu nilai. Tetapi dia akan menjadi atribut komposit kalau dipecah. Misalnya kita pecah Jalan Ring Road Utara itu jadi atribut jalan, terus nomor 5 jadi atribut nomor, Yogyakarta jadi atribut kota, dan 55555 itu jadi atribut kode pos. Oke, next. Untuk yang keempat ini, kita akan masuk ke proses domain atribut.
Jadi domain ini adalah kumpulan nilai dari satu atau lebih atribut. Contohnya misalnya ada nomor staff. Ini bisa bertipe string dengan panjang 5 karakter. Mungkin di sini kita pakai 2 karakter pertamanya berupa huruf dan 3 sisanya berupa angka antara 1 sampai 9999. Oke, next. Nah, proses yang terakhir ini pemilihan kandidat, primary, dan alternatif key. Jadi dari banyak key, kita pilih satu untuk jadi primary key. Dan yang lain ini bisa jadi alternatif atau origin key-nya. Oke. Cara memilih primary key-nya, yang pertama set atribut minimal, terus kita cari nilainya yang tidak mungkin berubah, yang ketiga karakternya paling sedikit, yang keempat nilai maksimalnya terkecil, yang kelima yang paling mudah dipakai dari sudut pandang pengguna. Oke, mungkin itu aja tentang proses yang dilalui hingga terbangun model data relasional. Saya kembalikan ke Mas Fajar. Oke, terima kasih Mbak Nur Ilma terkait penyampaian mengenai proses gitu ya. Oke, sekarang untuk poin nomor 4 terkait metodologi untuk bisa atau agar kita bisa mengetahui kualitas dari model data ERJ akan disampaikan oleh Mas Amri. Begitu ya Mas Amri? Ya, betul Pak Fajar. Terima kasih atas waktunya. Gimana sih caranya untuk bisa mengetahui kualitas model data yang digunakan? Yang pertama itu memeriksa semua info data yang diperlukan untuk tiap transaksi yang sudah disediakan oleh model data relasional dan memenuhi deskripsi dokumentasi dari kebutuhan transaksi. Yang kedua ada merepresentasi diagram jalur, yaitu pengambilan setiap transaksi pada IRD. Kemudian ada memeriksa notasi kardinalitas dari setiap entitas untuk memastikan hubungan dari setiap entitas memiliki kesinambungan. Sumbernya sudah tertera. Terima kasih Pak Fajar. Baik, oke, terima kasih Mas Amri. Nah, lalu yang terkait poin 5 dan 6 menyangkut tentang share publikasi terkait pendekatan ERJ dan tindak lanjut permasalahan apa yang bisa diangkat akan disampaikan oleh Mbak Yustika. Silakan Mbak Yustika. Baik, terima kasih Mas Fajar. Selanjutnya tentang share dan publikasi. Ya, dari Carlos Ordonez der mohon maaf, saya ulangi. Carlos Ordonez, Sikder Tahsin Al-Amin, dan Legel Bellatrice tahun 2020 dengan judul An Airflow Diagram for Big Data 2020 IAA International Conference on Big Data. Penelitian ini mengusulkan diagram hibrid yang disebut Airflow untuk membantu analis big data dalam pra-pemrosesan data. Selanjutnya, dari Doro Edi dan Stefalian Betsani, analisis data dengan menggunakan ERD dan model konseptual data warehouse, Jurnal Informatika Vol 5 nomor 1 bulan Juni 2009 halaman 71 sampai 85. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ERD dan model konseptual data warehouse. Selanjutnya, tindak lanjut.
tindak lanjut dari jurnal yang ditulis oleh Charles Ordonez Sigder, Tahsin Al-Amin, dan Legel Bellatrix tahun 2020. Tindak lanjutnya pada penelitian ini terdapat pengimporan model IR yang sudah tersedia di database, namun akan menjadi masalah saat IR belum ada. Selanjutnya, dari penelitian yang ditulis oleh Carlos Ordonez, Sigder, Tahsin Al-Amin, dan Legel Bellatrix 2020, penelitian dengan pengimporan model normalisasi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Fajar. Oke, terima kasih atas hal yang disampaikan terkait publikasi. Dengan demikian, presentasi terkait model data ERJ saya closing, dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian sudah menyampaikan materi dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.